pagi ini kami sepakat memberikan pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Karena sungguh semuanya daripadamu dan hanya untuk-Mu. Kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sungguh ajaib buat setiap kami. Tolong Tuhan, mampukan kami. Mampukan kami untuk mengucap syukur. Mampukan kami untuk menikmati anugerah-Mu yang ajaib. Mampukan kami untuk mencintai Kau, mengasihi Kau, melakukan yang terbaik buat Engkau. Makasih Tuhan, berkati ibadah pagi hari ini. Urapi setiap kami. Curahkan roh hikmat dan wahyu-Mu, pengertian yang ilahi. Dan biar shalom Tuhan memenuhi pikiran dan perasaan kami. Baik di tempat ini, juga streaming dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sepakat katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu. Shalom juga untuk semua yang streaming di seluruh dunia di mana saudara berada. Saya bersyukur Jumat malam kami sudah sampai di Temanggung. Perjalanan yang sangat panjang, saya hitung saudara, dari airport LA sampai ke rumah 30 jam. Dan pada waktu saya di atas di lantai 4, Tuhan ingatkan bahwa semua itu diatur, ya. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Tuhan Yesus pun mulai muncul umur 30 saudara. Dan yang luar biasa saudara, kami membawa 12 koper. Dan pada waktu saya renungkan 12 koper itu lambang 1240 yang berlimpah atas setiap kita. Penyertaan Tuhan sangat nyata saudara. Saya berharap minggu ini dan minggu besok saya bisa menceritakan bagaimana God's Juggernaut itu bekerja dengan sangat ajaib. Tetapi betul-betul kita mesti nurut maunya Tuhan. Kalau saudara nggak nurut, kita seringkali bisa kecewa. Tapi kalau kita nurut, kita akan melihat tangan Tuhan yang ajaib menyertai setiap kita. Nah, salah satunya, saudara, ada banyak teman kami di LA khususnya ya, di Amerika yang sudah merindukan untuk saya ke sana. Tetapi buat saya terlalu malas saudara. Perjalanan kemarin dari LA ke Taipei saja 14,5 jam. Jadi tidur bangun di pesawat, tidur bangun di pesawat. Kalau ke Sydney beda saudara, saya tidur bangun sudah nyampe. Ya, kalau ini perjalanan yang sangat panjang, ya, tetapi Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kami. Nah, ada salah satu teman yang menarik yang saya mau ceritakan saudara. Dia tanya tentang keluarga dan dia tanya anak-anak saya. Dan saya ceritakan, oh anak saya barusan selesai di YWAM. Dan dia bilang, oh makanya kamu mau ya ke Amerika karena anaknya itu pinter nih katanya. Ya semua Tuhan atur sedemikian rupa, saya bilang gitu. Nah saudara, yang menarik, orang ini bilang sama saya, loh bukannya dulu kamu juga daftar ke YWAM tahun 83 katanya saudara. Saya bilang iya, tapi saya nggak jadi pergi. Kenapa saudara? Sudah kadung laris pada waktu itu. Ya. Jadi makanya kenapa banyak orang kuliah itu berhenti saudara. Kalau sudah kerja, sudah begitu rupa, itu kuliah bisa ditinggalkan. Saya waktu itu seperti itu saudara. Teman saya sudah mendaftarkan, sudah diatur begitu rupa, tapi waktu itu memang YWAM-nya di Hawaii, bukan di LA. Tetapi pelayanan saya setiap hari saudara. Bukan seminggu 4 kali, hampir tiap hari. Itu penuh saudara. Jadi
Saya sulit sekali untuk membatalkan. Kenapa? Karena tahun itu, tahun 83, penginjil itu bisa dihitung pakai jari. Jawa Tengah cuma satu. Pak Petrus Agung belum muncul, Pak Petrus Agung 85. Jadi cuma saya. Jadi saya nggak jadi. Oh, terus ucapan dia apa saudara? Ini yang buat saya terkejut. Oh, jadi diwakili anakmu ya? Saya baru sadar. Saudara. Jadi ada banyak hal yang mungkin saya tidak bisa lakukan dulu dan digenapi dengan cara-cara lain. Salah satunya Vincent di YWAM, saya melihat saudara perkembangannya, nanti dia ceritakan ya, sungguh sangat ajaib. Dan YWAM itu menginspirasi banyak negara saudara. Saudara dulu tahu sebelum TSOA namanya apa ya, saya lupa itu. Itu waktu pagi itu inspirasinya dari situ. Bagaimana selama 6 bulan kira-kira, ya, 3 bulan belajar, 2 bulan lebih praktek, itu hasilnya luar biasa. Tetapi di mana-mana saya melihat saudara, nggak ada seperti YWAM. Di YWAM itu orang yang ada di dalam itu semua dari berbagai macam bangsa. Kalau dulu di TSOA, ya saya sudah sempat ngajar. Itu sebagian besar bukan dari negara-negara. Sebagian besar orang-orang Indonesia. Orang negara lainnya hanya beberapa orang. Kalau YWAM, hampir semuanya orang-orang luar negeri. Yang orang Amerikanya, kalau di Amerika diadain, Amerikanya nggak banyak. Dan dari itu saudara langsung bisa muncul. Kita perlu doa. Siapa tahu Tuhan buat YWAM di Temanggung. YWAM itu bukan panganan, saudara. Ya, youth with a mission. Jadi anak muda yang dengan misi yang luar biasa dan penginjilan. Ya, dan saya bersyukur sekali. Saya tahu Tuhan kok ajaib. Ternyata saya tidak bisa diwakili anak saya. Dan saya bilang sama saya, waktu itu saudara, beberapa teman tahun 80 itu 80 sekian, 90 sekian, itu semua pada pergi, pada ke YWAM, pulang mereka khotbah bahasa Inggris semua. Artinya bisa, itu berkat yang ajaib. Kenapa? Pak Petrus Agung bilang sama saya, ada orang yang bisa bahasa Inggris, belum tentu bisa khotbah bahasa Inggris. Nah, teman-teman dia begitu saudara, ngomong bahasa Inggris lancar, khotbah itu tidak mudah. Nah, saya bilang sama Vin, kamu hari ini tolong bisa pakai bahasa Inggris. Karena nggak apa-apa, wong kita lagunya juga bahasa Inggris, sekolah bahasa Inggris, Hai Top Bethlehem, sekali-kali bukan yang terkecil, daripada muncul sesuatu yang ajaib internasional. Amin saudara. Saya bilang itu baiklah. Nanti yang lain yang latihan penerjemah juga latihan dan itu akan membawa. Awalnya nggak mau apa. Saya sedikit paksa. Saya bilang ini baik karena tidak semua orang bisa khotbah bahasa Inggris kecuali Pak Saroso. Mana dia? Oh lagi makan. Oh sekarang Pak Saroso di bagian multimedia. Wah hebat ya, sekarang multi talent. Ya saudara, hari ini kedua anak saya Vincent dan Grace akan memberkati saudara. Nanti dilanjutkan sama bapaknya. Cek. Hi everyone. Oh, I'm so excited to be here again. Saya sangat bersemangat bisa ada di tempat ini lagi. It feels so good to be back, yeah? Rasanya sangat menyenangkan untuk bisa kembali. I'm sorry today I have to be bully. Maaf kalau hari ini saya harus jadi seperti bule. But this is for the good. Tapi ini untuk kebaikan. So just like what you know, like I've been through YWAM. Seperti yang Bapak Ibu Saudara ketahui, saya telah selesai menjalani YWAM. It's around 6 months. It's called the DTS. It's a Discipleship Training School. Hal tersebut berlangsung sekitar 6 bulan. Itu bernama DTS, seperti sekolah pemuritan. Yeah, it's something like that. Seperti itu. Well, today I'm not preaching. Hari ini saya tidak berkhotbah. But I'm gonna share what I have learned. Tapi saya akan berbagi dengan saudara apa yang telah saya pelajari.
So my school is it's called Urban and Arts. Sekolah saya bernama Urban dan Arts, itu seni. So we learn more like about the cities and about arts and then how to use arts to impact the city. Kami mempelajari tentang kota-kota, kami pelajari tentang seni dan bagaimana membuat dampak melalui seni. So that's pretty much what we did. So we will try to use our talents and our gifts to evangelize and to do ministries. Dan itulah yang kami lakukan, bagaimana menggunakan bakat kami, talenta kami untuk menginjil. Just like what my dad said, that we're all very diverse in my class. Like in total we're 10, and then 10 people. Seperti yang papa saya bilang, dunia ini sangat bermacam-macam. No, in my class. Di kelas saya, It was so diverse. sangat bermacam-macam. Orangnya itu datang dari berbagai macam kalangan, background. There are 2 Americans, Ada 2 dari Amerika, 2 Brazilians, 2 dari Brasil, and then one from Norway, one from Finland, 1 dari Norway, 1 dari Finlandia, and then one from German, 1 dari Jerman, one from Korea, 1 dari Korea, and one from Indonesia. dan 1 dari Indonesia. So I've learned so much in YWAM. Dan saya belajar sangat banyak hal di YWAM. I'm gonna share the first thing. Saya akan membagikan hal yang pertama. So the first thing that I learned is I was living in a community. Yang hal pertama yang saya pelajari adalah saya tinggal di sebuah komunitas. And it's a Christian community. Dan itu adalah sebuah komunitas Kristen. Every day you wake up, you will meet the same people, and then just living in a community. Di setiap pagi engkau bangun, engkau bertemu dengan orang yang sama. But it makes me very comfortable. Tapi itu membuat saya sangat merasa nyaman. Because I feel so different. Karena saya merasa sangat berbeda. Because the first thing that I learned is how we have our identity in Christ. Hal pertama yang saya pelajari adalah bagaimana kita memiliki identitas kita di dalam Kristus. And then how we reflect the image of the Christ. Dan bagaimana kita merefleksikan gambaran Kristus. Because the thing is, we are children of God, we are sons and daughters. Dan karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki Tuhan. And then the second thing is, we are loved. Dan hal yang kedua adalah kita ini dicintai. That's our identity. Itu adalah identitas kita. And then one thing that I learned, that comparison, it will kill you. Dan satu hal yang saya pelajari adalah membandingan itu akan membunuh kita. Comparison doesn't come from others, it comes from ourselves first. Membandingkan atau perbandingan itu tidak berasal dari orang lain, tapi berasal dari diri kita. Sometimes we feel I'm not good enough, or he or she is better than me. Kadang kita merasa kita tidak cukup baik atau dia lebih baik. That's dangerous. Itu sangat berbahaya. We have to remind ourselves our identity in Christ. Kita harus terus mengingatkan diri kita, identitas kita di dalam Tuhan. That we are loved, we are good enough. Jesus saw me, not everyone. Bahwa kita ini cukup baik, kita ini dicintai di dalam Tuhan. Alright, but before we continue, tapi sebelum kita berlanjut, this morning I want to tell everyone to take out your phone or take out paper and pen. Saya bisa minta saudara untuk mengeluarkan handphone saudara atau kertas dan bolpen. Because I want you everyone to take notes. Karena saya ingin setiap saudara mencatat. Because these things that I have learned, and I want to try to share and teach the same thing to you all. Karena saya mau berbagi dengan saudara dan saya mau coba menyampaikan ini seperti apa yang diajarkan kepada saya. Thank you so much. Terima kasih. What I want you to note is about identity in Christ, and then something that will change and have changed my life during my time in YWAM is Psalm 139. Oke,
Yang kita akan pelajari adalah tentang identitas dalam Kristus dan our identity in Christ, and then something that I learned so much is from Psalm 139. kita akan belajar tentang identitas dalam Kristus dan kita akan belajar dari Mazmur 139. 139. We will not read this now, Kita tidak akan baca ini sekarang. but please write down in your note, and then you will have to read all of those, the whole chapter. Saudara tidak perlu baca sekarang, tapi tolong catat dan nanti baca di rumah seluruh pasal, seluruh perikop di 139. That's what mostly about our identity in Christ. Ini adalah semua tentang identitas kita di dalam Kristus. Alright, so the one that I want you all to open now is Ephesians 1 verse 4 to 5. Oke, dan yang kita akan buka sekarang adalah Efesus 1. 4 to 5. Efesus 1 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Efesus 1 ayat 4 sampai dengan yang So kelima. Grace will read it in Indonesian, so doesn't have to read it twice. Saya akan bacakan Efesus 1 ayat 4 dan yang 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Amin. Alright, it says that we are the son. In English it says adoption to sonship through Jesus Christ. So we are sons and daughters, that's our identity. Di dalam kitab ini, ayat ini dikatakan kita adalah anak-anak Allah, kita adalah anak-anak Tuhan, dan itulah identitas kita di dalam Kristus. So what does it mean to be sons and daughters? Dan apakah itu yang dimaksud dengan menjadi anak-anak Tuhan? So for example, I've been away for so long from home. Seperti sebagai contoh, saya telah jauh dari rumah untuk beberapa saat, beberapa lama. And then when I go back home Dan saat saya to my parents' house, kembali pulang ke rumah orang tua saya, I don't have to ask them, I don't have to call them, I don't have to ask them, can I stay at the house? saya tidak perlu meminta mereka, saya tidak perlu telepon mereka, saya tidak perlu bertanya sama mereka, bolehkah saya tinggal di rumah itu? But I can just enter, Tapi saya bisa langsung aja masuk ke rumah itu. because I'm the son. Karena saya adalah anak laki-laki. It's the same with us. Itu sama dengan kita. We are sons and daughters. Kita adalah anak-anak perempuan dan anak laki-laki Tuhan. No matter how far we have gone, no matter what we have did, we are still his son and daughter. Seberapa jauh kita telah pergi, apapun yang telah kita lakukan, kita tetap anak-anak Tuhan. But the thing is, mostly the devil will come to you with the lies. Tapi seringkali setan coba datang ke saudara dengan kebohongan-kebohongan Say that you're not good enough. yang berkata, engkau tidak cukup baik, You've been thrown away. kamu tuh sudah dibuang, You did sin. kamu sudah melakukan dosa. But Tapi look at what the truth say. lihat apa yang kebenaran We have katakan. to defeat the lies with the truth. Kita harus mengalahkan kebohongan-kebohongan dengan kebenaran. Hey devil, the Bible says that we are the son and daughter. Hei iblis, kami ini adalah anak-anak Tuhan. We have the right to go back to Jesus at any time because we have relationship with him. Kami memiliki hak untuk kembali kepada Tuhan karena kami memiliki hubungan dengan Tuhan. Alright, that's the first thing about identity. Itu adalah hal yang pertama tentang That's identitas. the first restoration. Itu adalah restorasi pertama. And then the second one, Dan yang kedua, this is something that is really big. ini adalah sesuatu yang sangat besar. Something that you have to write down in your note. Sesuatu yang saudara harus catat di nota saudara. Because last night we talked about this with some of my friends. Karena tadi malam kami membicarakan ini saya dengan beberapa teman saya. And then this is something that I really want to tell you because I've been learning about this thing, but I'm still learning because this thing is not easy. Oke. Dan ini yang saya pengen bagikan, sangat-sangat pengen bagikan sama saudara karena saya masih terus belajar dalam hal ini. So living in a Christian community doesn't mean that you have no problem at all.
dengan kita hidup di lingkungan atau komunitas Kristen bukan berarti kita tidak memiliki masalah. So when there's a problem, then there will be a conflict. Di saat ada masalah, maka akan ada konflik. But the thing is, we learn about this thing called loving confrontation. Tapi yang kita pelajari ini adalah konfrontasi dengan cinta. That's right. Confrontation, but in a loving way. Berkonfrontasi tapi dengan cara yang penuh kasih. What is loving confrontation? Apa itu konfrontasi dengan cinta? It's how we love people enough to tell them the truth about their actions. Itu saat kita mengasihi orang lain dan kita berani mengatakan kebenaran. Yep. And loving confrontation, it's all about love. Dan mengkonfrontasi dengan cinta itu sebenarnya semua tentang cinta. Alright, write this down again. Mohon tulis ini lagi. It's in 1 John 4, 7 to 21. 1 Yohanes 4, 1 Yohanes 4 7 to 21. ayat yang ke-7 sampai yang ke-21. You will have to read that at home. Saudara harus baca ini nanti di rumah. Because if we read now, it's gonna be too long. Karena kalau kita baca sekarang itu akan terlalu panjang. My dad will not have the time to talk again. Papa saya nggak akan punya waktu untuk bicara lagi. So I'm trying to make it shorter. Jadi saya mencoba untuk membuat ini lebih singkat. Alright, so it's all about love. Jadi ini semua tentang cinta. But what I want you to open is John 3:16. Tapi yang saya mau saudara buka adalah di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. So this one I'm gonna read in English for a little bit. Or Grace, you can start. Oke, saya akan bacakan. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. So this is a very famous Bible verse. Dan ini adalah satu ayat yang sangat terkenal. It's so famous that we forgot about it. Ini menjadi sangat terkenal sehingga kita lupa tentang ini. Because it says, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Di sini dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Write this down. To love is to give. Untuk mencintai berarti memberi. It says, for God so loved the world that He gave. Di sini dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan. So loving confrontation, it's all about love. So it means that loving confrontation is not about ourselves, but it's we give. Jadi konfrontasi dengan cinta ini semua tentang cinta, tapi konfrontasi tentang cinta ini adalah esensinya di mana kita ini memberi. It's for the good of others, it's not for the good of us. Ini adalah untuk kebaikan untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. So the difference between conflict and confrontation. Jadi perbedaan antara konflik dengan konfrontasi. Conflict is a different opinion. Konflik adalah perbedaan pendapat. But confrontation is a choice. Tapi konfrontasi adalah pilihan. For example, Sebagai contoh, Grace likes light blue color. saya suka warna biru muda. I like the dark blue color. Dan sedangkan saya suka warna biru tua. It's a different opinion. Ini adalah perbedaan pendapat. If we go shopping together, Waktu kita pergi belanja and then I bersama, will say, I'm gonna buy the dark colored one. saya akan berkata saya akan beli yang warna gelap. She could say, no, why? Use the light colored one, it's better. Dan Grace bisa berkata, saya mau beli yang lebih muda, ini lebih baik. So, the conflict is happening. Dan di situ konflik itu terjadi. It's a different opinion. Itu adalah perbedaan pendapat. But confrontation, Tapi konfrontasi adalah sebuah pilihan. for example, Sebagai contoh, if you got offended by someone, saat saudara disinggung oleh orang lain, or if you see someone do something that you think offends you or
something that you think is wrong, atau sebagai contoh saat saudara merasa disinggung atas perlakuan orang lain atau saudara melihat orang lain melakukan hal yang salah, you can confront them or you can do different thing or be silent. saudara punya pilihan untuk mengkonfrontasi atau saudara bisa diam saja. So it's gonna be like a volcano. If you keep it in yourself, you can be like a volcano and you can be bitter. Dan di saat saudara menyimpan itu akan jadi seperti gunung berapi. Saat saudara simpan itu akan seperti gunung berapi. Why it's a volcano? Because the next day you meet the same person, you see him and then you keep your hateness and your bitterness inside you. And it gets bigger and bigger like a volcano. And then one day when it explodes, it's gonna be really bad. Dan di hari berikutnya saat saudara melihat orang ini, saudara seperti contoh itu gunung berapi itu akan semakin besar. Saudara simpan kepahitan, simpan benci itu, dan satu kali itu akan menjadi sangat berbahaya, akan jadi sebuah kepahitan. But the thing is, confrontation is really hard. Confrontation is really hard. Berkonfrontasi itu sangat susah. So I have talked with some of the leaders, even in YWAM. Dan saya sudah berbicara kepada beberapa pemimpin di YWAM. So I share with them that for me, doing loving confrontation is really hard. Dan saya berkata, buat saya melakukan konfrontasi dengan cinta itu susah. And then what they say, it's not only hard for you, it's hard for everyone. Dan mereka berkata, itu tidak hanya susah buat kamu, itu susah buat semua orang. But why it's hard? Tapi mengapa itu susah? It's because of fear. Itu karena ketakutan. We are being insecure. Kita merasa tidak nyaman, tidak aman. Or sometimes we are shy. Atau terkadang kita ini malu. So what happened instead of confrontation? Jadi yang terjadi bukannya mengkonfrontasi. What happened instead of confrontation is gossip. Yang terjadi malah menjadi sebuah gosip. Kalau tidak mengkonfrontasi, yang terjadi malah gosip. This is something that is destroying our community. Ini adalah hal yang menghancurkan komunitas. So we will open that Ephesians 4 verse 29. Kita akan membaca di Efesus 4 ayat yang ke-29. Efesus 4 ayat yang ke-29 saya akan bacakan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. So, it says that do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building. So when you think that you saying something that is not going to build, so you do not say that. Jadi saat saudara mau mengucapkan sesuatu dan itu sesuatu yang tidak membangun, sebaiknya jangan dikatakan. The thing is, gossiping is very dangerous. Di sini permasalahannya adalah gosip itu atau bergosip itu sangat berbahaya. I remember something that my teachers told me. This is a quote. Saya mengingat guru saya di sana berkata sesuatu. Ini adalah sebuah pepatah. No, it's not a pepatah. It's ungkapan, ucapan. Yeah. So it says, there's no story until you have heard the other side of the story. Tidak ada cerita sampai engkau melihat dari sisi yang lain dari cerita itu. So you will have to listen to the full story, and then it's gonna be a good story. Jadi kita ini harus melihat cerita itu dari keseluruhan. So for example, if I say, hey Grace, please pray for Victor. I saw him, he did this, and I don't think it's good. Please pray for him. Jadi seperti contoh, saya berkata sama Grace,
Grace, lihat Victor, doain Victor. Dia itu, saya melihat dia itu melakukan ini. Is that a gossip? Itu bukan sebuah gosip. Is that a gossip? Apakah itu gosip? Yes, it is. Ya, itu adalah gosip. Why? Kenapa? Because I didn't come to him. Karena saya tidak langsung mendatangi Victor. I didn't tell him, dude, I think you're doing things wrong. Saya tidak langsung berkata sama Victor, teman kamu itu melakukan hal yang salah. But instead, I talked with Arthur about him using prayer as my reason. Tapi yang saya lakukan malah ngomong sama Grace menggunakan alasan tolong doakan sebagai alasan. That is dangerous. Itu adalah satu hal yang berbahaya. Because Grace now may have a different opinion about him. Dan mungkin sekarang Grace punya pendapat yang berbeda tentang Victor. So the next thing is how we gonna do loving confrontation. Dan hal yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa melakukan konfrontasi dengan cinta. So the first one is to pray with humility. Dan yang pertama adalah untuk berdoa dengan kerendahan hati. We have to ask God, when should I do it? Where should I do it? How should I do it? Kita harus tanya sama Tuhan, kapan saya harus lakukan ini, di mana saya harus lakukan ini, dan bagaimana saya harus lakukan ini. For example, I was thinking, I think Victor's gonna have some free time today. Maybe I'll take him to get some coffee, or maybe some food. Cause like when you're full, conversation is so much better. Sebagai contoh, saya bisa mungkin mikir Victor ini hari ini punya waktu kosong nggak ya? Bisa nggak ya saya ajak untuk minum kopi atau makan? Karena saudara tahu kalau perut kenyang, percakapan itu akan jadi lebih enak. The next thing is be very specific. Hal yang berikutnya adalah jadilah spesifik. What does it mean? Apa itu artinya? You tell him everything that you know specifically, not only generally. Saudara harus, sebagai contoh tadi, harus berkata sama Victor semua hal secara spesifik, bukan hanya umum, secara umum. Because people could get offended. Karena orang bisa menjadi tersinggung If you are not being specific. kalau saudara ini tidak spesifik. The next thing, this is the most important thing. Humble yourself. Hal yang berikutnya adalah hal yang sangat penting, rendahkan diri saudara. Because there's something else. Karena itu adalah sebuah hal yang lain. It says unity is nothing more than corporate humility. Sebuah kesatuan itu adalah kerendahan hati yang korporat. That's a really good thing that I have learned. Itu adalah sebuah hal baik yang saya pelajari. If only one person trying to be humble and the other one is not, then unity won't happen. Saat seseorang mencoba untuk rendah hati dan yang lainnya tidak, maka tidak akan ada kesatuan, tidak akan ada persatuan. And then the next thing is to forgive. Dan hal yang berikutnya adalah untuk mengampuni. Because unforgiveness is like drinking a poison and hoping the others to die. Karena saat saudara itu tidak mengampuni, saudara itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. It's a bitterness that will destroy your life from the inside. Itu adalah sebuah kepahitan yang akan menghancurkan saudara dari dalam diri saudara sendiri. So after you forgive, dan saat setelah saudara mengampuni, you pray together and you pray for each other. Saudara bisa berdoa bersama dan saling mendoakan. Start to build. Mulailah untuk membangun. Alright, so the next thing, the second thing that I learned, the second big thing that I learned, hal kedua yang besar yang saya pelajari, is about loving people. Adalah bagaimana tentang mengasihi orang lain. How we learn to love one another first in the community before reaching out to people out there. Bagaimana kita belajar mengasihi satu sama lain dulu dalam sebuah komunitas, baru kita mengasihi orang lain di luar sana. So all my teachers and my leaders, they say, if you cannot love each other within your own community, and then we will not go to any ministry, we will not go to evangelism at all until you can
learn how to love each other first. Dan pemimpin-pemimpin saya di sana berkata seperti ini, kalau kalian belum bisa saling mengasihi, maka kita tidak akan pergi menginjil keluar. Kita baru akan pergi menginjil keluar saat kalian sudah bisa belajar saling mengasihi. So loving people is to give, just like what Jesus did. Jadi untuk mengasihi orang lain adalah berarti memberi, sama seperti apa yang Yesus lakukan. To give attention, to give your time, to give your money, to give everything like you love yourself. Untuk memberi perhatian, untuk memberikan waktu, memberikan uang, memberikan apapun yang saudara bisa. So, when you're out there and you do ministry, jadi saat saudara di luar sana, saudara sedang pelayanan, think like when you're talking to someone, when you're praying for someone, treat that person is like the most important person in your life at that time. Jadi saat saudara berada pelayanan di luar sana, perlakukanlah orang itu seperti orang ini adalah orang yang sangat penting di saat itu. That's how I learned about loving people. Itu adalah hal yang saya pelajari tentang mengasihi orang lain. So the next thing is hearing God's voice. Hal yang selanjutnya adalah bagaimana mendengar suara Tuhan. So we already learned to love each other, and then we go out, we reach people, we want to do evangelism, we want to be a blessing to others, we want to do ministries. Dan setelah sudah mempelajari bagaimana mengasihi satu sama lain, akhirnya kami pergi keluar pelayanan, menginjil dan menjadi berkat untuk orang lain. The next thing is we have to learn to listen and hear God's voice. Hal yang selanjutnya kita perlu pelajari adalah bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Because we all have Holy Spirit. Karena kita semua memiliki Roh Kudus. In YWAM we learn something that is really good. Di YWAM kami mempelajari sesuatu yang sangat baik. It's called intercession. Ini doa syafaat. So intercession has been a big thing, and it makes impact. Dan doa syafaat ini menjadi satu hal yang sangat besar dan membuat sebuah dampak. So we will have this intercession time. Dan kami memiliki waktu doa syafaat. So we will be split into groups of people, like 7 or 6 of people. Dan kita dibagi menjadi beberapa grup, 7-6 orang. So we will pray not for our school. Dan kita berdoa bukan untuk sekolah kita, not for our YWAM, bukan untuk YWAM, not for our community, bukan untuk komunitas kita, but we will pray for others. Tapi kita mendoakan orang lain. For example, there's someone who is trying to build a YWAM base in Africa or something, and then the leaders will ask them what prayers that they need. Dan di saat itu ada seseorang yang mau membangun YWAM di Afrika, dan pemimpin di sana sudah mencatat apa saja yang perlu didoakan, dan kita mendoakan itu. So we will pray about it, and then every group will have a paper, and then because we all learn to listen to God's voice, if we get something from God, and then we will write it down, and then the leader will type everything and send them to the person that is making the YWAM base. Dan di sana saat kami berdoa, saat kami dapat sesuatu, kami dengar suara Tuhan, kami catat itu. Dan nanti para pemimpin akan mengirimkan ke pemimpin yang di Afrika yang sedang mau membangun YWAM di sana. So we learn that everyone can listen to God's voice and everyone can have a vision. It's not we have to rely on only 1 or 2 person that they say that someone who can only do prophesy and things like that. No, but everyone can have. Jadi yang dipelajari di sini adalah semua orang itu bisa mendengar suara Tuhan. Semua orang bisa menangkap suara Tuhan, dan kita tidak perlu bergantung sama orang yang bisa bernubuat, bisa mendengar suara Tuhan, karena kita ini bisa mendengar suara Tuhan. So,
after we learn how to listen to God's voice, Jadi setelah kita mempelajari bagaimana mendengar suara Tuhan, we can use intercession for ministry. kita bisa menggunakan doa syafaat sebagai pelayanan. Couple of times Beberapa kali before we go to a ministry, sebelum kami pergi ke satu tempat pelayanan, we did local outreach. kami membuat penjangkauan secara lokal. It's in LA. Ada di Los Angeles. We did it in Hollywood Boulevard. Kami melakukan itu di Jalan Hollywood, bernama Hollywood. So, what we did is a photography evangelism. Di situ kami melakukan penginjilan melalui fotografi. This is something really good, and then I learned so much. Ini adalah satu hal yang sangat baik dan saya sangat belajar dari hal ini. We will talk to one person, and then we will tell them, "Hey, we're doing this story and photo things." Dan kami di sana berbicara sama orang yang ada di situ, datang ke situ, menceritakan kami sedang membuat sebuah project ini, sebuah cerita. Yep. So, what we're gonna do is, can we listen to your story, and then we will take a picture of you, and then we will make exhibition about it. Dan di situ kami berkata sama orang ini, boleh nggak kami mendengar ceritamu dan kami akan foto kamu dan akan exhibit, akan ditampilkan di pameran. The thing is, we did some intercession, and then the first time we did the ministry, dan di situ kami melakukan doa syafaat juga. Dan pertama kali kami melakukan pelayanan itu, we prayed as a group, kami berdoa dalam kelompok, and God started to show me a couple of pictures dan Tuhan mulai menunjukkan saya beberapa gambaran and visions. dan visi, sebuah penglihatan. I saw people with beard, and then I saw people that is kind of huge, and then I saw people with a hat, something like a cowboy hat. Dan saya melihat di dalam penglihatan seseorang dengan janggut, saya melihat seseorang yang agak besar, dan saya melihat seseorang yang memakai seperti topi koboi. And then when we did the ministry, Dan saat kami melakukan pelayanan itu, we met all of those kind of people. kami bertemu dengan orang-orang yang ada di dalam penglihatan itu. What does it mean? Apa itu artinya? Listening to God's voice Mendengar suara Tuhan and obey dan taat will lead you akan menuntun kau to be an impact to someone. menjadi dampak untuk orang lain. Because listening to God's voice, Karena mendengar suara Tuhan, when we meet that people, we can ask God, what should I pray? saat kita bertemu dengan orang itu, kita bisa bertanya sama Tuhan, apa God yang can harus give didoakan. us words of wisdom. Tuhan bisa memberikan kita kata-kata hikmat. Or maybe they need miracle, they need healing, they need blessing. Atau mungkin mereka membutuhkan mujizat, mereka membutuhkan kesembuhan, mereka membutuhkan berkat. How we know? Bagaimana kita mengetahui itu? We ask God. Kita bertanya sama Tuhan. Because we all have Holy Spirit, and we all have access as sons and daughters to talk with our God. Karena kita memiliki Roh Kudus dan kita punya akses sebagai anak-anaknya Tuhan untuk berbicara sama Tuhan. So that is a big thing. And then the bigger thing is to obey. Itu adalah hal yang besar, dan hal yang lebih besar lagi adalah untuk taat. Because sometimes we will be shy to talk. Karena seringkali kita ini malu untuk berbicara. But trust me, obedience will make you as an impact. Tapi percayalah saudara, ketaatan akan membuat saudara ini menjadi dampak. So those are the big things that I have learned. Dan itu adalah hal-hal yang besar yang saya pelajari. So after 3 months of discipleship training, Dan setelah 3 bulan pemuritan, we were sent to do outreach in Brazil for 2.5 months. kami dikirim ke Brasil untuk selama 2 bulan. And those are the time that we use everything that we learn to make impact with quality and love. Dan disitulah dimana kita ini mulai
praktek melakukan apa yang sudah diajarkan dengan kualitas dan cinta. Because the thing is, loving people will change everything, will make impact. Dan hal yang perlu saudara ketahui adalah mengasihi orang akan membuat sebuah perubahan, akan membuat sebuah dampak. So we went 2.5 months for outreach. Dan kami di sana selama 2,5 bulan untuk penjangkauan pelayanan misi. In couple of places in Brazil. Di beberapa tempat di Brasil. We worked with the orphanage. Kami bekerja sama dengan panti asuhan. We work with a retirement house. Kami bekerja sama dengan rumah. It's like, yeah. Panti jompo. And then we work in churches. Dan kami juga bekerja di gereja. We help in some orphanage to paint their houses. Kami menolong beberapa panti asuhan untuk mengecat rumah mereka. And to help build some things. Dan membangun sesuatu di sana. But we also did a lot of evangelism. Dan kami juga melakukan sangat banyak penginjilan. We did worship in parks. Kami melakukan penyembahan di taman. And then we went to evangelize to people, we went to talk to people. Dan di sana kami menginjil, kami berbicara sama orang-orang. But the thing here is, we do it with love. Dan tapi hal yang penting di sini adalah kami melakukan itu dengan cinta. And quality. Dan sebuah kualitas. For me, it's not about the quantity. Buat saya ini bukan tentang kuantitas. But it's how you love them, how you love the people that you met. Tapi bagaimana saudara mengasihi, bagaimana mengasihi orang yang bertemu dengan saudara. Because when you show them the love, karena saat saudara menunjukkan kasih itu, that the world has never gave to that person. Seperti apa yang dunia tidak pernah beri untuk orang ini. Because we have learned it from Jesus. Karena kita telah mempelajari itu dari Tuhan Yesus. It will impact their life. Itu akan berdampak untuk hidup mereka. So we were not stuck like by a target like numbers. Dan kita tidak memulai dengan sebuah target atau sebuah angka. But we do everything with love. Tapi kami melakukan semuanya dengan cinta. There's one time we went to indigenous people. Ada satu kali kami pergi ke orang suku asli di sana. So we worked with them and then we did ministry with them. Dan kami bekerja sama dengan mereka, kami pelayanan bersama dengan mereka. It was overwhelming. Itu sangat mengagumkan. Because the thing is, we learn how to love them. Dan di situ kami belajar bagaimana mengasihi mereka. One time we spent like the whole 2 hours only play with the children. Dan satu kali kami di sana itu menghabiskan 2 jam penuh untuk bermain bersama anak-anak. But that's how God wants to use us to love them and being an impact. Tapi itulah bagaimana Tuhan mau memakai kami untuk mengasihi mereka dan menjadi dampak untuk mereka. Because the indigenous people, they experience really bad things in their life. Karena orang suku asli di sana, mereka mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup mereka. So the thing is, when they were so young, jadi saat mereka masih kecil, they get sexual abuse by their own parents. Mereka mengalami kekerasan seksual oleh orang tua mereka sendiri. And then the thing is, we cannot help them because they think it's normal. Dan permasalahannya adalah kita tidak bisa menolong mereka karena mereka berpikir itu hal yang normal dalam budaya mereka. But the thing is, we are there to be an impact. Tapi di sana kami pelayanan untuk menjadi dampak untuk mereka. It doesn't matter who they are. Tidak peduli siapa mereka. It doesn't matter what they have been through. Tidak peduli apa yang mereka telah lalui. But we have to love them. Tapi kita harus mengasihi mereka. So that is great thing that I have learned. Dan itu adalah hal yang ajaib yang saya pelajari. The other thing is about unity in team. Hal yang lainnya adalah tentang persatuan di dalam tim.
Because the thing is, I have two leaders. Dan di sana saya punya dua pemimpin. Both of them are younger than me. Dua-duanya ini lebih muda dari saya. So it's really hard for me actually. Dan itu adalah hal yang sangat sulit buat saya. Why? Kenapa? I feel like I grew up in a Christian family. I grew up as a pastor's son. Dan yang sulit buat saya adalah karena saya ini bertumbuh atau besar di komunitas Kristen, di keluarga Kristen. Saya ini anaknya pendeta. I went to did outreach. I went to Africa. I went to Tibet. I went to a lot of countries. Dan saya ini sudah melakukan penginjilan. Saya sudah pergi ke Afrika dan beberapa negara lain. What about them? Dan gimana dengan mereka? I feel like you're an amateur. Dan saya merasa mereka ini amatir. But those are the hardest thing that I've been through. Tapi itu adalah hal yang paling sulit yang saya lalui. That I have to humble myself and submit to them because they have the authority because they are my leader. Karena saya di situ harus rendah hati dan tunduk sama mereka karena mereka ini pemimpin saya. The other thing is living with the same people for the 2.5 months. Dan hal lain yang sulit adalah saya harus tinggal hidup bersama orang-orang yang sama selama 2,5 bulan. And we all have a different backgrounds and we all have a different cultures. Dan kami semua memiliki latar belakang yang berbeda, kami memiliki budaya yang berbeda. But we learn how to respect one another and we learn how to love another. Dan di sana kami belajar bagaimana saling menghormati, saling menghargai dan saling mengasihi. So we can be an impact. Jadi kami bisa menjadi sebuah dampak. One last thing. Hal terakhir. So this is something that changes me a lot. Ini adalah satu hal yang mengubah saya. So we are urban and arts, so we have to do arts. Jadi sekolah kami di sana itu urban dan seni dan kami harus melakukan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan seni. So my art is photography, videography, and also music. Dan aspek kesenian yang ada di sana adalah fotografi. No, that's my art. Kesenian yang saya miliki adalah fotografi And music. dan musik. But Tapi we have to obey our leaders. kami harus taat sama pemimpin kami. We did a lot of creative intercession. Kami melakukan begitu banyak. Creative intercession is more like praying but in a creative way. Melakukan sebuah doa syafaat tapi dengan cara yang kreatif. That's the biggest challenge for me because they want us to make cards and we need to paint them. Itu adalah hal yang sangat sulit buat saya. Kenapa? Saya harus membuat kartu dan saya harus gambar, lukis. Oh yeah, I'm really bad at doing that. Dan saya ini sangat jelek dalam melukis. I feel so depressed every time I have to do that. Saya ini merasa depresi setiap kali saya harus melakukan hal itu. But the thing is, we will use that card when we pray for someone. So we have to ask God what we gonna write and then what we gonna make. Tapi permasalahannya adalah setiap kali kita mau mendoakan orang lain, kita tuh harus buat kartu itu, tanya sama Tuhan dan menyerahkan itu ke orang yang mau kita doakan. At the first 1.5 months, Di 1,5 bulan pertama, I'm so depressed. saya sangat depresi. For me to ask God is not a hard thing, but to paint what God said, that's really hard. Buat saya untuk bertanya sama Tuhan, benar Tuhan itu bukan hal yang sulit, tapi untuk melukis apa yang Tuhan katakan itu sulit. But the thing is, I learned so much that I did that with love. Because when I share with someone, it's what God said, not what I said. Oke. Dan di sini yang penting adalah saya belajar melakukan itu dengan kasih. Dan yang terpenting bukan apa yang saya katakan, tapi apa yang Tuhan katakan melalui kartu yang saya berikan. So there's one time Jadi ada satu kali I tried to make a card, saya coba membuat kartu itu,
I tried to make it really beautiful. Saya coba untuk membuatnya seindah mungkin. But then God didn't say anything about giving that card to someone. Tapi Tuhan tidak berbicara sama saya untuk memberikan kartu ini ke siapapun. So I keep it myself. Jadi saya menyimpan untuk diri saya sendiri. One day we went to a rehabilitation house. Dan satu kali kami pergi ke rumah rehabilitasi. And then we were talking with everyone. We were sharing about God's love and everything, listening to people's stories. Dan di sana kami bercerita tentang Tuhan. Kami juga mendengarkan cerita-cerita mereka. And then there's one lady sitting alone. Dan di sana ada seorang perempuan yang duduk sendirian. And then God said, "Hey, now's the time. That card is for her." Dan Tuhan berkata, kartu itu adalah untuk perempuan ini. In that card, God said, "Love never fails." Di kartu itu Tuhan berkata, cinta tidak pernah gagal. So I asked my friend, because he's a Brazilian. Jadi saya meminta teman saya, karena dia ini seorang dari Brasil. So she can translate me to Portuguese. Jadi teman saya ini bisa menerjemahkan bahasa saya ke bahasa Portugal. No, it's Portuguese. Itu bahasa Portugis. So then I walked to her and then I start to speak and then I told him, I think God wants me to give this card for you. Dan saya mendatangi perempuan ini dan saya berkata, Tuhan mau memberikan kartu ini untuk kamu. So she's an old woman. Dan dia adalah seorang perempuan yang sudah berumur. And then I came and I gave the card. Dan saya datang dan saya memberikan kartu ini. And then she cried right away. Dan dia menangis. I never thought that something that I did with love and then I obey God will impact someone's life so deep. Saya tidak pernah menyangka bahwa sesuatu yang Tuhan suruh saya buat dan saya taat, ternyata ini bisa berdampak untuk kehidupan seseorang dan itu dampaknya sangat besar. So then we start to talk to her and then we start to ask her, what do you want us to pray for you? Dan kami mulai tanya sama perempuan ini, apa yang kau mau untuk kami doakan? And then we start to the conversation, we start to listen to her story and then we prayed for her. And then I believe that time God has touched us. God has touched her heart. Dan kami di sana mulai mendengarkan ceritanya, kami berdoa untuk perempuan ini dan saya yakin, saya percaya Tuhan menyentuh hati perempuan ini. Alright, so I think it's gonna be too long if I keep continuing. Dan saya berpikir ini akan menjadi sangat panjang kalau saya terus lanjut. Because I have a lot of stories. Karena saya punya sangat banyak cerita. Because one of them is picking up trash. Salah satunya adalah memungut sampah. That's one of the hardest things that I did. Itu adalah satu hal tersulit yang saya lakukan. But also, during that time, God showed us that we're doing that and then we're making it back. Dan tapi di saat itu Tuhan menunjukkan kepada kami bahwa kami melakukan itu dan kami membuat sebuah dampak. Because people start to stand up. Karena orang-orang mulai when we pick up the trashes. Saat kami mulai memungut sampah. People start to stand up and then people start to come to us and to say, thank you. Dan di sana orang-orang yang melihat, mereka berdiri, mereka mendatangi kami dan berkata terima kasih. And then they start to ask, who are you? Why are you doing this? Dan mereka mulai bertanya, siapa kalian? Kenapa kalian lakukan ini? At that moment we can share God's love. Dan di momen itu kami bisa membagikan kasih Tuhan. A lot of things happen during my outreach. Ada banyak hal yang terjadi di masa-masa penginjilan penjangkauan. People got saved, people got healed. Tuhan menyembuhkan orang-orang, Tuhan menyelamatkan banyak orang. That's so amazing. That's why the song that we sang, ini sangat menakjubkan dan itulah mengapa lagu yang kita tadi nyanyikan, day and night and day, let incense arise. Pagi malam, malam dan pagi biar dupa itu naik. It's been big during our outreach.
Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa melakukan penginjilan. Because there's one moment that we have to do the ministries. Karena ada satu momen di mana kami harus melakukan pelayanan. During that 1 week, it's the hottest within 40 years in Rio. Dan di saat itu selama 1 minggu cuacanya itu terpanas di saat It itu. reaches up to 45 degrees. Mencapai 45 derajat Celcius cuacanya. And we have to Suhunya. do evangelism on the street and evangelism door to door. Dan kami masih harus melakukan penginjilan di jalan-jalan. Kami melakukan penginjilan dari rumah ke rumah. And that song speaks a lot. It's like incense. Dan lagu ini berbicara sangat banyak seperti dupa. Because like I'm doing that and it's really hot and it's burning me, but I do that because of love and let that be incense for God. Dan saat saya melakukan itu hal yang sulit dan itu membakar saya, tapi biar ini menjadi dupa di hadapan Tuhan. On the other side, Di hal yang lain, that song also has been changed by me during my outreach. dan lagu ini telah diubah sama saya di masa penginjilan yang saya lalui. Because in Brazil, we always ate beans and rice almost every single day. Karena di Brasil hampir setiap hari kami makan nasi dan kacang. So it's like red beans or black beans or brown beans. Dan itu kacang merah, kacang-kacangan. Even though that they have really good meat, Meskipun I love Brazilian food. di sana ada daging yang enak, saya suka makanan Brasil. But still, because we have to eat rice and beans every day. Tapi karena kami harus makan nasi dan kacang setiap hari, And then we made a song, it says, dan kami ini membuat lagu yang berkata, day and night and day we eat beans and rice. pagi dan malam dan pagi kami makan nasi dan kacang. So that's it from me, thank you so much. Dan itu semua dari saya. Terima kasih. Saya berharap setelah Vincent kesaksian ada beberapa anak muda yang berdoa rindu ke Youth with a Mission. Kan Youth with a Mission itu ada yang dekat, saudara. Yang paling dekat dengan kita tuh di Bali. Bali ya, Vin? Bali, Australia. Jadi biaya tidak terlalu mahal. Kenapa, saudara? Karena Youth with a Mission dulu 83 saya daftar itu, yang paling menarik itu 2 hal. Satu, penginjilan. Ya. Dari dulu, saudara, saya nggak pernah mau jadi Kristen yang biasa-biasa. Selalu pengen jadi Kristen yang berdampak, yang hati Tuhan itu hati jiwa-jiwa. Nah, Youth with a Mission itu kekuatan nomor satunya itu penginjilan. Yang kedua, dengar suara Tuhan. Ya. Jadi nggak boleh kita pergi harus dengan orang itu. Artinya gini, mestinya sama orang itu, mesti sama orang ini. Sembarang orang dan kita pun harus pergi. 2 orang, makanya pada penginjilan 2. Kalau kita kan gitu, wah kita kalau nggak sama pelihat itu nggak bisa hidup. Kalau nggak sama hamba Tuhan itu, saya nanti mati nggak dengar apa-apa. Ini sudah kalau di WWM ini disebut penyembahan berhala, sudah. Jadi mengerikan sekali. Nah, saya berharap ya, ini akan jadi berkat. Saya dengar cerita Victor, waduh, saya tuh terbakar sekali, saudara. Sampai hari terakhir dari Calgary ya, Calgary kami mengalami minus 31, saudara. Saya ini tahan dingin, tapi itu betul-betul saya nggak kuat ya. Kalau buka sarung tangan sebentar itu pembuluh darah tuh kayak mau mati, saudara. Karena air panas sudah dilempar gitu, itu baru yang 21 derajat tuh turun sudah bukan air lagi, sudah jadi es ya. Jadi keluar sarung tangan tuh sudah kayak mau mati tangannya, saudara. Itu mengerikan sekali. Nah, saya baliknya 2 hari di LA. Begitu Vincent bilang mau ke sekolah, saya ikut, saudara. Saya nggak mau kemana, saya pengen ikut. Karena apa? Saya ingat tahun 83 itu.
Apa yang saya sebetulnya ke sana saya nggak pergi, dan itu yang membakar hati saya, saudara. Vincent cerita semua, ya sebetulnya ini sayang saudara. Nanti Vincent tunjukin gambarnya, klipnya, waduh itu Pak Jimmy ya waktu ikut saya waktu Vincent graduation, dia lihat aja dia kebakar. Wow, itu penginjilannya luar biasa, saudara. Dari tiap tempat kemanapun mereka pergi, itu selalu nuansanya itu jiwa-jiwa, menyentuhnya itu jiwa-jiwa. Nah itu yang membuat dari dulu sudah saya pengen. Nah itu ajaib, saya bersyukur ya Vincent pergi. Saya nggak dengar Tuhan suara di telinga, enggak saudara. Waktu Tuhan bilang kami family time doa, terus Tuhan bilang Vincent harus pergi melewati laut. Pikir saya tuh luar pulau. Terus Tuhan bilang tidak, ke negeri yang jauh. Saya bilang ke Vincent, nggak mau. Saya nggak mau paksa saudara. Ada next family time lagi, Tuhan bicara kepada Bu Linda, Amerika. Saya kaget saudara, langsung bisa muncul buat saya Youth with a Mission. Dan akhirnya Vincent nurut, dan itu luar biasa. Saya berharap saudara, saya bilang Vin, coba kamu pendekatan sambil kita doa, kalau memungkinkan buat Youth with a Mission di Temanggung. Kota kecil, tapi kita punya Tuhan yang besar. Amin Bapak Ibu. Ya, itu saya kira itu berkaitan dengan tanah yang Tuhan akan kasih buat kita. Ya, itu yang yang sangat memberkati. Vincent cerita, nanti kapan tolong di klip-klipnya ditampilkan, itu membakar saudara. Wah itu jiwanya, wow, itu luar biasa sekali. Setiap mereka kemana sampai ada di baptis dan sebagainya macam. Tapi permainan cantik mereka itu luar biasa. Ya, jadi saya berdoa supaya kita memasuki musim yang baru. Yang percaya katakan, saya mau tunjukkan ayatnya saudara, apa yang saya dapat dari Tuhan. Yeremia 4 ayat 3. Tolong ditampilkan Yeremia 4 ayat 3. Saudara, ini rema untuk kita, bukan untuk saya, tapi untuk kita. Karena saya mendapat mimpi tulisan ayat ini saudara. Ini adalah kedua kali mimpi saya. Yang pertama tahun 1990 ya, akhirnya saya memutuskan dengan gereja ini dan dengan sinode itu. Dan yang kedua, waktu itu karena persekutuan ditutup, saya ada di Eropa, saya mendapat mimpi. Dan berapa hari lalu saudara, waktu saya di Calgary, saya dapat mimpi yang kedua di ayat yang sama. Ya, kita baca bersama. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri. Jadi Tuhan sedang membuat tanah baru. Saya melihat tanda-tanda yang sangat ajaib saudara. Bagaimana God's juggernaut itu akan menyertai dan membuat semua di depan kita akan dilibas. Yang percaya katakan. Saudara, saya melihat perjalanan kami ke Amerika ini luar biasa. Saya diminta khotbah di 3 gereja di LA hari Minggu. Saya bilang, waduh Pak, ini repot loh buat saya. Karena di LA itu saudara tahu ya, itu public transportnya jelek sekali. Kalau pakai Uber, waduh biayanya mahal saudara. Dia bilang, Pak jangan khawatir, Bapak nginepnya di daerah sini saja, nanti saya, teman-teman akan bergantian mengantar jemput Bapak. Itu yang menarik saudara, saya pelayanan di LA kemarin, di 3 gereja. Oke, deal saudara. Sudah sekian bulan kemudian, sekian bulan yang lalu sudah deal. Mendekati hari saudara. Orang yang deal sama saya, dia diangkat jadi apa tuh namanya ya? Apa pemilu apa jenenge apa? Orangnya Jokowi itu namanya jenenge apa? Tim sukses. Dia diangkat jadi tim sukses saudara.
tim suksesnya Pak Jokowi. Jadi saudara, tapi dia mau ngomong saya nggak enak, sibuknya luar biasa, mau membatalkan sulit. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saudara coba, kalau saya waktu itu nggak jadi ke Israel, saya nggak bisa lihat. Semua selalu ada gandeng celengnya. Ya. Dulu saya nggak jadi diizinkan Tuhan di sekolah dibakar, itu menyelamatkan saya di China. Yang pernah saya katakan, itu sudah cara Tuhan. Nah, pada waktu saya nggak ngerti keadaan seperti itu, ternyata ada 2 orang yang ikut ke Israel kemarin, Ibu Shirley dan Wina. 2 orang ini tinggal di LA. Dia bilang kepada kami, Pak, pokoknya dia siap untuk membantu saudara. Kan saya baru kenal di Israel. Saudara, luar biasa. Ternyata suami Bu Shirley itu sudah pensiun. Dan karena pensiun, dia kepingin juga tetap ada kesibukan. Kesibukannya apa saudara tahu? Nyetir Uber. Lihat coba. Dia sangat menguasai seluruh LA dan sekitarnya. Bahkan dia kalau nyetir mobil sampai ke daerah West Coast, semua dia nyetirnya kuat banget. Tahu-tahu mereka yang jemput saya saudara. Dan luar biasa kan, mereka sewa van, mereka antar jemput kami kemana-mana. Dan akhirnya ketemu orang yang ngedil sama saya. Ketemunya aja bingung saudara, sulit sekali ketemu. Dia bilang, Pak maaf, saya sekarang jadi ketua tim sukses. Saudara, kalau Tuhan diizinkan bekerja dalam hidup saudara, maka God akan atur demikian rupa. Yang percaya katakan, saudara, sehingga saya perjalanan itu, waduh enak banget. Semuanya pas saudara. Kalau mereka ikut, istrinya ikut, Wina ikut, saya anak-anak persis satu mobil. Saudara tahu, mau berangkat ke airport, saya lagi bingung, waduh ini kopernya segini banyak. Vincent beli gitar lagi. Jadi tak hitung semua jumlahnya 12. Saudara tahu, saya udah pikir, aduh sudahlah daripada perkara kecil dah, kita beli koper lagi lah, saya bilang gitu. Mau beli koper lagi saudara, gak jadi. Ternyata apa? Itu pas masuk, pas orangnya. Jadi barang-barang masuk itu kayak pindahan ke negara lain saudara. Semua diatur, semua masuk dan ajaib. Ya, nah dari situ saya juga saudara mungkin kaget ya, saya kenapa pakai ini. Saya kemarin sempat saudara, di sana kan makannya coklat kacang. Itu membuat asam urat naik. Dan mereka ini luar biasa saudara, mereka ini salah satu member orang Yahudi Amerika yang membuat pengobatan baru. Yaitu pakai cara patch. Ya, mahal saudara. Itu satu bungkus itu $100 kalau tidak salah. Ya, itu ini sekarang sedang terkenal dan lagi masuk Indonesia. Saya bilang puji Tuhan, saya dapat berkat ya saudara. Nah yang ajaib, selama di LA kami nikmati. Dari LA saudara tahu ini cara Tuhan. Dari LA karena khotbah itu nggak mau dibatalin semua saudara. Tadinya 4 kali, hanya jadi 3 kali. Mau tidak mau malam tuh saya naik bis. Saudara ajaib, pada waktu mau berangkat, Vincent paspornya ketinggalan di rumahnya Pak Rudi ini, suami istrinya Bu Shirley, paspornya ketinggalan. Waduh, kalau ketinggalan kita nggak bisa pergi dari LA ke San Jose nggak masalah, tapi dari San Francisco naik pesawat ke Portland nggak boleh kalau tanpa paspor. Waduh saudara, kadang-kadang kita kalau begini sempat bingung. Akhirnya diputusin, dia sudahlah Vincent pulang, berangkatnya besok. Karena mesti pulang dulu, bawa paspor, saya berangkat dulu. Saudara, saya lihat ya, Tuhan itu sangat ajaib. Pada waktu sudah mau diputuskan, teman saya yang deal pelayanan, dia punya ide.
Dia bilang, Pak Petrus, jangan begini saja. Bapak ini kan berangkat dari satu tempat, saudara. Ini bis utama berangkat dari sini. Sebelum dia tinggalkan LA, dia mampir dulu ke sebuah tempat. Ada terminal. Ini dari sini mesti ke sini dulu, baru ke San Jose. Nah, jadi dia bilang, Petrus, anak Bapak Vincent cepat pulang, ambil paspor, terus nunggu di sini, bisa kan tidak? Jadi jangan kembali ke sini. Ini nggak cukup waktunya, mesti ke sini. Nah dari sini bis butuh waktu, bisa setengah jam. Nah nanti Vincent tunggu di sini. Itu belum tentu, saudara, supirnya atau bis yang mau. Kami berdoa, kami berdoa, Tuhan dalam nama Yesus, buat bis itu delay. Baru ngomong, Toto Victor bilang, Papa, bisnya delay. Harusnya jam berapa ya? Jam 10. Jadi jam 11, saudara. Saya bilang, wah Tuhan luar biasa. Jadi saya bilang, wah saya telepon mereka ngebut sudah, padahal saya nggak boleh itu di Amerika ngelewatin. Mereka nyampe, ngambil paspor. Saya bilang, Vin, balik lagi ke sini. Karena jalannya lebih dekat kalau naik mobil. Saudara, begitu datang, kita siap, bisnya datang. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saya mau kesaksian soal gajah genut supaya saudara tahu. Kita lihat ayatnya. Jadi saudara mengerti cara Tuhan kerja itu berbeda dengan kita. Pengkhotbah 7. Perhatikan judulnya. Pengkhotbah 7 ayat 1 judulnya apa? Hikmat yang benar. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22 ya, itu bicara tentang cara berpikir yang benar. Nah, salah satu cara berpikir yang benar supaya saudara mengikuti God's Juggernaut adalah ayat yang ke 13. Ayat 13. Baca bersama saya. Ini cara berpikir ya, supaya saudara bisa nikmati cara kerja Tuhan sehingga God segera untuk menyertai. 2, 3. Perhatikanlah pekerjaan siapa, Bapak Ibu? Pekerjaan siapa? Terus 2, 3. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah? Nah, pertanyaan saya, selama ini saudara punya prinsip, punya pengertian, Allah itu membengkokkan yang lurus atau lurus dibengkokkan? Meluruskan yang bengkok, betul nggak? Tapi Alkitab berkata, tolong tampilkan. Tolong tampilkan. Perhatikanlah pekerjaan setan. Siapa? Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkan Tuhan? Ngerti Bapak Ibu? Nah, ini loh yang paling sulit anak Tuhan itu di sini. Selalu kita ingin yang enak. Selalu kita ingin yang cocok. Begitu nggak cocok, ini bukan dari Tuhan. Contohnya apa? Saya waktu di LA, ya, begitu datang mereka bilang, Pak, doain Pak, California sangat kurang air. Jadi kita doa sudah di situ, Tuhan, kami berdoa supaya berikan hujan. Tapi kalau boleh, Engkau atur yang tepat. Saudara ajaib, selama saya di LA tidak hujan. Hari terakhir hujan. Bisa ngerti Bapak Ibu? Pas saya sudah tidak perlu kesana kemari, hujan. Jadi mereka bilang, begitu Bapak keluar dari LA, mereka hujan. Bapak datang, hujan berhenti. Oh, itu berarti mereka ajaib sekali. Ngerti Bapak Ibu? Nah, saudara jangan belajar seperti yang kita mau. Kalau saya minta hujan, hujannya saya pas datang kan susah saya pergi-pergi. Saya minta hujan,
biar kapan datangnya itu Tuhan yang ngatur, jangan kita yang ngatur. Yang percaya katakan, itu yang kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, kita dari rumah, saya tahu pada waktu mau ke Calgary, saudara, saya deg-degan buat istri saya. Ibu Linda tuh gak suka dingin. Jadi berkali-kali dalam nama Yesus sepakat sampai di Calgary 0 derajat. 0 itu udah dingin loh saudara. Ini temanku berapa nih? 16, 17 ya. Itu 0 itu udah dingin saudara. Dan Calgary hari-hari itu minus 30, minus 40, minus 25 sekitar itu. Jadi kita doa dalam nama Yesus. Maunya kita kan gak dingin, betul gak? 0 derajat saja. Saudara, cara Tuhan itu gak seperti yang kita inginkan. Pas nyampe di Calgary minus 31. Saudara tahu, saya berangkatnya waktu itu dibilang, oh ini bakal berhenti. Saya dapat info cuaca buruk bakal berhenti. Jadi saya nggak bawa jaket tebel, bawa jaket yang biasa saudara. Saya beli Ibu Bisyang beli di New Zealand bulan yang lalu yang begini. Ini jadi ada satu pakaian saudara, itu bisa adjustment, bisa kalau panas jadi dingin jadi panas. Saya beli saudara, itu enak sekali. Tapi dinginnya nggak bisa lebih dari 1 derajat. Begitu 0, minus 5 itu kedinginan. Tapi cuma 1 derajat seperti di Hermon itu baju tipis itu bisa enak saudara. Kalau kepanasan itu bisa dingin. Saya beli. Begitu mau berangkat sampai di sana saudara, sampai di Portland, diberitahu cuaca tetap jelek. Mendadak beli jaket semua saudara. Itu jaket gak ada yang murah. Timberland, Columbia, waduh mahal-mahal saudara. Saya ada yang suka tapi seret. Gak apa-apa lah, pikir saya supaya supaya gak kedinginan gitu saudara. Dan itu luar biasa. Begitu saya mendarat nyampe di sana, saya coba saudara, saya tahan dingin, saya coba keluar dari pintu airport. Wah, batuk saudara. Itu dinginnya bukan main saudara. Itu kalau tangan saya coba nggak pakai sarung, kayak mau mati saudara. Dipegang tuh nggak berasa, sakitnya bukan main. Saya bilang waduh Tuhan. Tapi Tuhan beri kekuatan kami. Saya lihat Ibu Linda sampai sakit, ya luar biasa. Kami bisa menikmati cuaca, kami menikmati alam yang bagus. Ada ciptaan Tuhan namanya Banff. Itu bagus banget saudara. Ya, semua tidak ada daerah gak ada salju saudara. Semuanya putih. Tapi ajaib saudara. Begitu pulang dari sana, saya bingung. Kan jaketnya ketebelan, kesatan saudara. Dicoba dikembaliin. Ternyata di sana kalau beli pakaian boleh dikembaliin. Ya betul ya yuk. Waduh, ini kepenak beli. Teman saya bilang, iya Pak, orang Indonesia paling nakal. Kalau mau ada acara acara wedding gitu, mereka pada beli Pak, nanti dikembaliin. Dan tuh saya bilang, aku tidak mau begitu. Aku kembalinya bukan karena kembaliin saudara, karena sebetulnya itu serat ya. Itu saya butuh itu supaya rada tebel saudara, karena tebel nggak mungkin dipakai di Temanggung. Karena itu yang saya beli yang Timberland itu yang memang yang paling tahan dingin. Nah, ke selatan saya bisa kembali, punya Vito bisa balik. Saya bilang waduh enak teman. Tahu gitu tuh kuake balik lo kabeh saudara ya. Saya bilang loh, tapi di sini saya tahu saudara, Tuhan itu sangat ajaib. Selama di Calgary kami jadi berkat. Selama di Calgary Tuhan memberi kekuatan. Sehingga di musim saya bilang Vincent, Pak, aku kok ngalami double ya. Satu worst di Brasil 45 derajat, yang satu minus 31, sempat minus 38. Kalau pengen nyoba yang tahan dingin coba, bukan baju nih orang mati. Ya kemarin di Hermon pada bukan baju, nggak apa-apa itu 1 derajat, minus 38, Dilo langsung mati. Diedek bisa jatuh. Waduh. Tapi saya lihat saudara, penyertaan Tuhan luar biasa. Ya, saya bersyukur, saya berharap ada impartasi yang ajaib di musim yang baru, di tanah yang baru. Jadi mulai minggu depan
kita memasuki tanah yang baru. Ngomong, mulai minggu depan kita memasuki tanah yang baru, musim yang baru, anugerah yang baru, berkat yang baru, keajaiban yang baru, kemuliaan Tuhan yang baru. Mari kita berdiri. Kiara kata kasyataka, semua berbahasa roh, kiara kata kasyata kata kara kata kiara kata kara lana marama yang kasata kara kiara kata kara lana mo kiara kala ramase kiara kata kara. Give thanks with a grateful heart. Because He's given Jesus Christ, His Son. With a grateful heart, semua nyanyikan dengan syukur, dengan sepenuh hati. Berikan syukur. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib, Kau ajaib. Engkau sungguh baik. Jesus Christ. Ayo semua katakan. And now let the wind say I am strong. Let the moon say because of what the Lord has done. Oh, and now, let the wind. Katakan aku kuat, karena Yesus aku kuat. The Lord say I am rich because of what the Lord has done. Sekarang katakan, ini yang lemah berkata aku kuat. Yang miskin percayalah musim yang baru sedang turun.
Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, aku dan keluargaku mau meninggalkan tanah yang berduri. Bawa kami Tuhan ke tanah yang baru, musim yang baru, anugerah Tuhan yang baru, berkat-berkat Tuhan yang baru, keajaiban-keajaiban yang baru. Di dalam nama Yesus, aku percaya musim yang baru sedang datang, mulai datang, dan terus terjadi dalam hidupku dan keluargaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengucap syukur. Semua yang percaya, kita mau katakan amin 9 kali. Kita masuk ke puncak destiny. 2, 3, amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Oh iya, ada perjamuan. Siapkan perjamuan. Jadi ternyata minus 31 tidak menakutkan. Amin. Kenapa? Dikasih jaket baru, tapi dikembalikan. Larang saudara ya. Ya, $3.000, $2.400 itu lagi diskon loh. Lagi diskon. 200 kok, 240, jadi 3 jutaan. Sorry. Bu Linda kepingin ke Calgary lagi, saudara. Saya waktu heater saya turunin 18, saudara, supaya menyesuaikan kayak di Temanggung. Ya, karena di AC saya 18, jadi 18. Angkat roti dan anggur, katakan Tuhan Yesus, meteraikan musim yang baru, berkat yang baru, anugerah yang baru, keajaiban yang baru di hidupku dan keluarga. Aku percaya tubuh dan darah Yesus memeteraikan semuanya demi nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau bicara di hati kami, berapa yang kami ingin Kau tabur Tuhan. Karena Kau sungguh baik buat setiap kami. Kuasai pikiran kami, untuk kami membiarkan kerja gendut itu bekerja. Apapun yang Kau bawa kami Tuhan, Engkau sedang membengkokkan, Engkau sedang meluruskan. Ajari kami mengerti, sehingga kami tetap bisa mengucap syukur. Yang semua yang percaya katakan